Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar sahabat semua? Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Jumpa lagi dalam sesi sharing online rumah kita masih bersama saya, Woro Utami, praktisi talent mapping. Hari ini kita sampai pada sesi hari ketiga dari bahasan 34 tema bakat yang ada dalam assessment talent mapping. Hari ketiga ini kita akan mengulas tentang bakat ideation. Bakat ideation ini masih dalam ranah bakat imajinatif yang ada dalam area right thinking talent. Di sana ada futuristik dan strategik, baru kemudian ideation. Untuk bakat futuristik dan strategik, kemarin kita sudah ulas pada 2 hari yang lalu, dan hari ini kita akan ulas untuk bakat ideation. Kalau bakat futuristik adalah bakat di mana seseorang itu selalu antusias terkait masa depan, ya. Dia penuh dengan impian, hayalan terkait masa depan. Sedangkan yang untuk bakat strategik adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kesukaan untuk selalu antusias terhadap langkah kerja, mampu untuk membuat langkah kerja. Kemudian untuk yang ketiga ini, bakat ideation, kita akan ulas apa dan bagaimana bakat ideation ini. Baik sahabat, saya langsung saja. Bakat ideation ini saya awali dari gambaran atau deskripsinya. Orang-orang dengan bakat ideation adalah mereka yang penuh dengan ide-ide. Jadi core strength orang ideation adalah memunculkan ide baru. Mereka selalu penuh dengan ide, gagasan, dan sudut pandang baru dalam pikirannya. Mengeksplorasi apa yang menjadi idenya, ingin tahu bagaimana kalau sekiranya idenya ini direalisasikan dalam karya nyata, selalu menjadi antusiasmenya yang lain. Nah, terkait hal tersebut, maka orang-orang dengan bakat ideation kuat itu membutuhkan paling tidak 2 hal agar dia bisa mengaktualisasikan ide terkait bakat ideation ini dalam ranah kehidupannya. Yang pertama yaitu dia butuh keleluasaan untuk bisa menyampaikan ide-ide, sudut pandang, dan gagasan-gagasan yang ada dalam pikirannya kepada orang lain. Tentu saja harapannya ide yang disampaikan atau yang dilontarkan kepada pihak lain ini mendapatkan respon yang positif. Yang kedua, dia butuh untuk bisa bebas mengeksplorasi. Dia butuh ruang untuk bisa melihat bagaimana kiranya agar ide-ide yang ada dalam ranah pikirannya ini bisa terrealisasi dalam karya nyata. Nah, seperti halnya bakat-bakat yang lain, bakat ideation ini juga memiliki hal yang perlu diantisipasi. Jadi sahabat, orang-orang dengan bakat ideation biasanya memang penuh atau banyak sekali ide-ide yang mampir dalam pikirannya. Gagasan, sudut-sudut pandang yang baru, itu banyak sekali bermunculan dalam pikirannya. Hal tersebut kadang membuat orang-orang dengan bakat ideation ini sibuk hanya pada ranah gagasan, hanya pada konsep, hanya pada pikiran, hanya pada ide, hanya pada tataran sudut pandang. Jadi karena sibuk dengan atau fokus pada area gagasan, pada area ide, akhirnya banyak sekali ide-idenya yang tidak terrealisasi dalam karya nyata. Nah, karena antisipasi yang harus dilakukan adalah hal tersebut, maka perlu diingat orang-orang ideation jangan sampai fokus atau hanya sibuk pada ranah gagasan saja. Rasanya seperti sia-sia atau eman gitu ya, sayang sekiranya ide-ide yang ada pada mereka yang ideation tidak bisa terrealisasikan. Karenanya sekiranya itu memang penting dan bermanfaat untuk banyak orang,
perlu kiranya orang-orang dengan bakat ideation ini mulai memikirkan bagaimana agar ide-idenya ini bisa terrealisasi dalam karya nyata. Baik sahabat, kemudian bagaimana agar bakat ideation ini bisa terasah? Apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang dengan bakat ideation kuat? Ya, paling tidak ada dua hal yang bisa dilakukan oleh mereka dengan ideation kuat. Yang pertama yaitu perkaya ide, perkaya referensi, perkaya informasi, ya, perkaya sudut pandang. Hal-hal tersebut bisa membuat kita semakin kaya idenya, semakin dalam idenya, semakin variatif ide-ide yang bisa muncul dalam pemikiran kita. Hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah temukan teknik atau metode yang paling efektif, yang paling efisien, yang bisa membantu kita sebagai orang ideation untuk merealisasikan apa yang ada dalam pikiran kita ke dunia nyata. Mungkin bisa belajar tentang design thinking, atau mungkin bisa belajar dengan mereka yang sudah lebih berpengalaman, memiliki bakat ideation, dan bisa merealisasikan dalam dunia nyata. Apa sih sistemasinya? Bagaimana sih tekniknya? Kita bisa pelajari untuk kita cobakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat, itu kalau ideation-nya kuat. Bagaimana kalau ideation-nya lemah? Orang-orang dengan ideation lemah, mereka biasanya memang tidak mudah muncul gagasan, tidak mudah muncul ide-ide baru atau sudut pandang baru dalam pemikirannya. Mereka menyadari bahwa ide, gagasan yang baru itu tidak secara alami muncul dalam pemikirannya. Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan pemahaman, menyadari bahwa memang keterbatasan diri ada pada ranah tersebut. Untuk selanjutnya bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan rekan atau sahabat lain yang memiliki bakat ideation kuat, sehingga bisa terbantu untuk kebermanfaatan di masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, selain itu juga open-minded atau terbuka terhadap segala masukan, diskusi, meskipun itu dari mereka yang usianya mungkin jauh di bawah kita. Seperti itu, sahabat. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ideation ini merupakan salah satu bakat dalam area right thinking talent. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau ideation ini kemudian berada pada seseorang dengan kombinasi bakat sesama right thinking talents. Misalnya seseorang memiliki bakat kuat ideation, tapi juga punya futuristik dan juga strategi kuat. Nah, kalau seseorang memiliki ketiga bakat kuat pada area right thinking talent, maka bisa dibayangkan orang-orang ini adalah mereka yang bisa melihat jauh ke depan. Artinya, orang ini bisa memiliki banyak ide terkait masa depan. Banyak gagasan baru terkait masa depan. Karena dia juga ideation. Dan yang lebih membantu lagi adalah dia punya strategi kuat juga. Strategi kuat ini membantu orang tersebut untuk bisa membuat langkah kerja, membuat rencana kerja, how to-nya gitu ya, bagaimana agar ide-ide terkait masa depan ini bisa terrealisasi. Bagaimana langkah kerjanya? Itu kalau seseorang memiliki 3 bakat di area right thinking talent. Kemudian bagaimana kalau ideation ini ternyata hanya ditemani oleh futuristik pada bakat kuatnya tanpa strategik. Nah, dengan demikian orang tersebut nantinya akan memiliki kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru dalam pikirannya terkait masa depan. Jadi jauh dia bisa memikirkan banyak ide terkait apa yang bisa dilakukan, apa yang mungkin terjadi terkait masa depan, seperti itu di masa depan. Kemudian yang lain lagi, bagaimana kalau ideation ini munculnya ada pada
seseorang dengan bakat strategik tanpa futuristik. Orang tersebut nantinya pasti akan bisa memiliki banyak ide dan bisa membuat langkah kerja untuk merealisasikan ide tersebut. Nah, yang lain lagi kemungkinan yang muncul adalah seseorang memiliki ideation saja tanpa futuristik, tanpa strategik. Kalau memang demikian, maka orang tersebut kembali ke core strength awalnya, yaitu muncul banyak ide. Dia antusias pada munculnya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dalam kehidupannya terkait apa yang terjadi saat ini, bukan yang masa depan, dan atau paling tidak gagasannya terbatas pada jarak waktu, gitu ya. Dan dia tidak cukup untuk punya kemampuan membuat langkah kerja terkait bagaimana merealisasikan ide-ide tersebut. Nah, demikian sahabat kemungkinan-kemungkinan yang muncul terkait bakat-bakat pada area right thinking talent, ideation, futuristik, dan juga strategik itu. Hal yang lain lagi sahabat, bahwa ideation ini bisa memunculkan beberapa potensi kekuatan pada seseorang. Paling tidak 3 potensi kekuatan ini bisa saya sampaikan kepada sahabat kali ini. Yang pertama yaitu bahwa ideation ini dikala dia berkombinasi dengan bakat responsibility dan fokus, dia bisa memunculkan potensi bakat kreator. Ya, jadi dia seseorang yang kreator, punya potensi kekuatan kreator, dia mampu mengubah ide dalam suatu karya nyata. Kalau ideation ini berkombinasi dengan bakat analytical, maka seseorang ini bisa memiliki potensi kekuatan desainer, mampu menggambarkan ide-ide secara terperinci, secara detail. Bagaimana pula kalau ideation ini berkombinasi bakat dengan significance dan strategik. Nah, kalau seseorang punya significance, punya strategik, maka potensi kekuatan yang bisa muncul adalah marketer. Jadi dia mampu menghasilkan ide cara baru gitu ya untuk bisa mempromosikan sesuatu, entah barang, entah jasa. Jadi potensi kekuatan yang bisa muncul untuk ideation ini dan kombinasi bakatnya adalah kreator, kemudian bisa muncul juga potensi kekuatan desainer dan juga marketer. Nah, 3 potensi kekuatan ini yang bisa sementara ini saya sampaikan kepada sahabat. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan profesi atau peran atau pekerjaan apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh mereka yang kuat pada bakat ideation. Nah, banyak sekali profesi atau peran yang bisa dilakukan oleh mereka dengan bakat ideation. Utamanya pada profesi-profesi yang membutuhkan pemikiran terkait otak kanan atau kreativitas. Karena orang ideation ini memang orang yang sangat kreatif. Misalnya saja seorang content creator, seseorang yang bekerja pada program-program di dunia broadcast, kemudian seseorang desainer ya, kemudian seorang insinyur ya, banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki bakat ideation. Semuanya tentu saja tergantung pada dinamika bakat yang ada pada dirinya, kombinasi bakat yang dia miliki, terutama bakat terkuat, serta passion yang ada pada dirinya. Bidang apa yang sekiranya bisa membuat dia tertarik, yang bisa membuat dia memiliki 4E. Easy, mudah, enjoy, senang melakukannya, excellent, bagus di saat melakukannya, dan earning, menghasilkan manfaat tertentu. Baik sahabat, demikian ulasan singkat tentang ideation, bakat terakhir dari area right thinking talent. Kita akan bersua kembali esok hari masih dalam rangkaian ulasan bahasan 34 tema bakat dalam assessment talent mapping. Kalau sahabat punya pertanyaan atau ingin kerjasama dengan saya, entah seminar, pelatihan, dan lain sebagainya, bisa menghubungi pada informasi deskripsi. Silakan dibaca di sana untuk bisa menindaklanjuti niat kerjasama, atau kalau pertanyaan bisa ditulis di komen ya, jangan lupa ditambahi dengan like,
kemudian subscribe, dan klik tombol lonceng. Terima kasih sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.